asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadits hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa pada sore hari ini saya sebagai tuan rumah kedatangan tamu-tamu macan yang katanya mama cantik. Mudah-mudahan benar cantik ini semua. Kemudian yang terpenting adalah tamu khusus kita, yaitu Bapak Yoyon Sujana. Apa maksud beliau kemari? Beliau sebenarnya bukan punya maksud, tapi kita ibu-ibu yang ingin silaturahim. Ada yang bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Yang saya hormati Kanda Asep beserta istri dan keluarga selaku tuan rumah dan sohibul suruh aja nih. sohibul wilayah beserta ibu-ibu sekalian yang tergabung dalam komunitas macan Mama Cantik ya. Ya, macan rempong. Saya tadinya takut Pak Yoyon diundang oleh Macan. ibu-ibu macan. Saya takut. Ternyata macan itu bukan jenis binatang, tapi singkatan dari Mama Cantik. Ketika dijelaskan oleh Pak Ustadz, waduh saya mau dong ketemu. Karena apa? Pepatah mengatakan, ya kalau kita tidak mengenal, maka jangankan untuk bercurah kasih sayang, ya tentu memandang pun tidak akan berkenan. Maka dengan demikian, alhamdulillah, kayaknya Kanda ini khawatir sekali karena beliau punya kebiasaan yang sangat sportif, tepat janji dan tepat waktu. Jadi sangat khawatir saya tidak datang. Padahal saya jangankan diundang oleh komunitas macan, diundang oleh komunitas maung pun saya datang. Ya. Jadi kalau macan ternyata Mama Cantik, kalau maung mahasiswa Cibaliung. Jadi saya diundang oleh maung pun datang ke Cibaliung karena kumpulan mahasiswa Cibaliung maung itu. Jadi ada Kumandang Banten, Kumandang itu kumpulan mahasiswa Pandeglang, ada khusus komunitas maung. Jadi yang terkategori komunitas maung itu dari beberapa kecamatan. Bahkan rencana akan terbentuknya Kabupaten Cibaliung, para mahasiswa itu sudah mempersiapkan wadahnya, yaitu komunitas maung, komunitas kumpulan mahasiswa Cibaliung, yang alhamdulillah sudah ada diploma strata 1, ada S2, bahkan sudah ada yang menjadi dokter S3. Luar biasa masyarakat Cibaliung itu. Nah, kini ibu-ibu yang tergolong dalam komunitas macan, alhamdulillah ini satu kecamatan. Bahkan ini satu kelurahan ya. Kelurahan Karangtanjung. Beda. Enggak, maksudnya tempat ini. Ya. Tempat ini satu kelurahan dengan tempat saya di situ. Di ujung jembatan situ. Iya. Enggak, kalau Ya. orang-orangnya mah beda. Ya kalau orang-orangnya, tempat kita maksud saya, tempat kita berkumpul di sini, satu kelurahan, satu kecamatan Karangtanjung. Dan kalaupun ibu-ibu yang tergabung dalam komunitas macan ini dari beberapa kecamatan, dari beberapa kelurahan, dan mudah-mudahan menjadi satu komunitas yang bisa semakin besar, terbentuk di wilayah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Banten tentunya, sehingga insya Allah nanti kita pandu, mudah-mudahan akan lebih akan lebih punya ciri khas, punya ikon bahwa ternyata ibu-ibu macan ini tentu adalah ibu-ibu yang soleha. Amin. Dilantik. Karena itu
Kita kalau berbicara calon gubernur, calon bupati, itu kita jeda dulu. Karena proses tahapannya saja belum. Jangankan pendaftaran. Tapi kalau calon presiden dan wakilnya, calon anggota DPR, baik kabupaten, provinsi, DPR RI maupun DPD RI, sudah mulai disusun tahapan-tahapannya oleh KPU. Bahkan untuk calon DPR melalui partai politik masing-masing sudah dibuka pendaftaran, penjaringan pendaftaran di partai politiknya masing-masing. Karena pencalonan gubernur dan bupati belum tentu dilaksanakan tahun 2024 atau 2025, ya tentunya saya sudah 2 periode di DPRD provinsi. Saya di tahun 2024 mendatang nyuhunkeun persetujuan ti ibu-ibu cantik, ti ibu-ibu, ti mamah-mamah cantik, berikut keluarga besarnya, dan insya Allah mudah-mudahan yakin suaminya akan nurut ke ibu-ibu. Saya minta doa, minta dukungannya, dan minta dipilih pada saat pemilihan saya sebagai calon anggota DPR RI. Setuju, Bu? Untuk 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Maka dengan demikian, barangkali ibu-ibu ada keluarga besarnya di Kabupaten Lebak, di wilayah Kabupaten Lebak, tolong sampaikan salam hormat saya untuk semua. Dan alhamdulillah, saya sejak masuk Partai Demokrat 2006 dulu, sudah sudah berapa belas tahun ke sini. 2026 saya sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang. 2011 sampai kemarin 2022 saya sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang, dan saat ini sebagai wakilnya Bu Iti di Partai Demokrat Provinsi Banten. Bu Iti ketua DPD, saya wakil ketua 1 DPD Partai Demokrat Provinsi Banten. Juga saya sebagai wakil ketua Komisi 2 di DPRD Provinsi Banten. Insya Allah saya akhir jabatan berdasarkan SK pada tanggal 2 November 2024 mendatang. Kurang lebih masih 2 tahun. Ibu-ibu sekalian, barangkali apa yang perlu saya sampaikan, kepentingan yang kira-kira harus diakomodir dan diperjuangkan di pemerintah Provinsi Banten, silakan usulkan baik secara pribadi ke HP saya maupun ke kantor DPRD Provinsi Banten atau ke Partai Demokrat di Provinsi Banten. Apa saja yang mau diaspirasikan silakan. Boleh. Dengan catatan keinginan ibu-ibu yang disampaikan kepada pemerintah itu adalah hal-hal yang bukan bersifat pribadi, bersifat untuk kepentingan masyarakat, apakah komunitas, kelompok, atau dan sebagainya. Tidak berarti untuk kepentingan pribadi. Itu Bapak Ibu. Dan saya itu kalau istilah keturunan, kakek saya itu buyut. Buyut saya itu orang Karang Tanjung. Wilayah Kelurahan Pagadungan. Kakek buyut saya itu namanya Haji Arkasan. Dulu mungkin belum haji. Jadi katakanlah mungkin saya juga nggak tahu pedagang beas atau dan sebagainya, nggak tahu. Karena saya juga nggak ketemu. Saya juga nggak ketemu dengan kakek dengan buyut saya. Nah, Haji Arkasan ini Baliung, namanya ibu, tapi ibu katanya munggah haji perjalanan zaman 6 bulan katanya dulu. Nah, Haji Arkasan ini punya anak 3, Ibu Haji Barmawi, Pak Haji Surya, dan Pak Haji Sukanta. Haji Surya inilah kakek saya yang berdomisili di Kampung Kuluwut, Desa Harapan Karya, Kecamatan Pagelaran. Disitulah saya
sampai hari ini bertempat tinggal, dan saya di tempat kelahiran saya pernah menjadi kepala desa selama 16 tahun. Jabatan 8 tahun saya ngalamin, jabatan 5 tahun saya ngalamin, jabatan 6 tahun satu periodenya saya ngalamin. Cuman jabatan yang 6 tahun ini saya tidak tamat. Karena SK habis tahun 2015, persyaratan nyalon anggota DPR provinsi harus berhenti dari jabatan kepala desa. Saya mengundurkan diri dari jabatan kepala desa tahun 2013. Alhamdulillah 2014 terpilih jadi wakil rakyat di Provinsi Banten, henteu di Pandeglang deui. Nah, 2019 habis dan nyalon kembali, alhamdulillah masih terpilih. Kemarin 2 periode saya menjadi anggota DPRD Provinsi Banten, belum berhadapan dengan ibu-ibu semuanya, dan mudah-mudahan hari ini bersilaturahmi bersama ibu-ibu dengan cita-cita saya untuk nyalon di DPR RI pusat, mudah-mudahan terwujud berkat doa. Itu saja yang perlu sampaikan sebagai sepintas tracking kronologis Yoyon Sujana, bahwa usia 26 tahun saya sudah dipercaya menjadi kepala desa, sampai hari ini masih mengabdi kepada masyarakat, kalaupun beda beda tingkatan, beda wilayah. Dulu hanya memimpin 16 tahun saya hanya memimpin masyarakat, jumlahnya 2.400 penduduk, 1.400 hak pilih, dan sekarang saya menjadi wakil rakyat memikirkan masyarakat sebanten sejumlah 13 juta masyarakat Banten, 8 kabupaten kota, 152 kecamatan, dan 1.552 desa dan kelurahan. Kalaupun dipilih hanya oleh orang Pandeglang, tapi setelah duduk di DPRD Provinsi Banten, memikirkan 8 kabupaten kota, 152 kecamatan, dan 1.552 desa dan kelurahan, serta kurang lebih 13 juta penduduk Banten. Namun, pada kesempatan yang akan datang, wilayah dapil saya Pandeglang Lebak, ya kurang lebih sekitar 2 juta hak pilih, 2 kabupaten itu hanya direbut, kursinya hanya tersedia 6. Jadi 2 juta penduduk, 2 juta hak pilih bukan penduduk, 2 juta hak pilih Pandeglang Lebak, kuota kursi yang direbutnya hanya 6. Mudah-mudahan dari 6 kursi ini ya bisa diduduki oleh Yoyon Sujana di tahun 2024 mendatang. Ibu sekalian. Itu saja ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah Kanda nggak bosan bertempatnya di sini. Kalaupun bosan bergeser juga ke tempat saya nggak jadi masalah. Sakitu ibu-ibu, ampura abdi lahir batin, hatur nuhun telah bersedia ibu-ibu naon cek parepos mah ngantosan di rumahnya Kanda Asep, dan hanya menunggu seorang Yoyon Sujana seperti itu. Ini wakil rakyat, diaku teu diaku, milih teu milih ibu, abdi dipinta pertanggungjawabanana ke Allah di yaumil mahsyar. Maka abdi tidak mencari siapa yang milih dan tidak mencari siapa yang tidak memilih. Yang penting nu bakal dongkap milih abdi sadayana. Amin. Amin. Lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sumbangan pertama untuk ibu-ibu cantik semua ini. 1 juta. Amin. Doakan, mudah-mudahan nanti bisa nyumbang lebih besar lagi. Amin. Mana ibu ketuanya ya? Ya, besar. Maju. Bangga nyangakeun. Sanaos abdi terakhir dongkap, abdi pade paramios, sateacana abdi melangkahkan kaki di bimbingan Abdi Asep, merupakan kewajiban abdi amanat titip salam di Pak SBY yang pernah menjadi presiden 2 periode memimpin Indonesia.
wabil khusus nyuhun kelihan pula almarhum Ibu Haja Ani Yudhoyono dan nyuhun doa oge dukungan anak mudah-mudahan AHY Agus Harimurti Yudhoyono biasa jadi calon presiden atau calon wakil presiden tahun 2024. Amin. Karena beliau sosok yang sangat jenius bukan karena anak presiden. Abdi kaget begitu dilantik jadi anggota DPR Provinsi Banten tahun 2014. Abdi jadi wakil ketua Komisi 5 waktu Sarita. Di antara bidang pendidikan, abdi study tour atau kunjungan kerja ke SMA Nusantara, bekas AHY sekolah di situ. Ternyata begitu dongkap ke Magelang, eta Tugu Batu, sakitu agenda, anu pangluhurna ranking setiap tahun juara umum adalah AHY. Luar biasa. Jadi nilai rata-ratanya di atas rata-rata yang lain. Pada saat AHY sekolah di dinya belum anak presiden, katakanlah masih anak prajurit. Kepinterannya AHY itu bukan karena anak seorang presiden, tapi kepinteran AHY memang Pak SBY lebih pinter kelihatan. Doakan Ibu Sadayana mudah-mudahan biasa jadi presiden atau wakil presiden. Sakitu hampura lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, upami moto begini. Ini simbol kesejajaran. Tak ada pejabat, tak ada rakyat sama. Moal aya pejabat lamun teu aya rakyat. Pejabat teu inget ka rakyat kawalan. Pejabat tak ada rakyat sama. Sesuai tema ini biru-biru selalu di hati. Salah deh. Kayak jangka itu jangka Bandung. Langsung selesai deh. Ulah mau disesel. Umi, sehat-sehat selalu ya. Mana si ganteng mana? Ada di dalam. Oh, iya mohon. Mana si ganteng mana? Ayas. Ayas, waduh, sehat saya. Hah? Ya, Asep ya, udah ambil aja, ya. Sehat Asep ya. Ya. Kemarin yang 20 kemarin habis kontrol lagi. Kontrol lagi ya. Mudah-mudahan sehat lah, pulih lah. Amin. Bangga, assalamualaikum. Punten Sadayana.